Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah virtual. Dari mimbar Gereja Toraja Jemaat Kalambe, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga kasih Kristus senantiasa menaungi kita semua. Sukacita yang besar yang kita rasakan hari ini, manakala kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun itu harus kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Semoga hikmat yang dari Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar menurut kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, terang matahari telah menyinari segala negeri. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita datang di hadirat Tuhan untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah Allah yang Maha Adil dan Maha Kudus. Dengan rasa malu dan gentar, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, mengaku dosa di masa pandemi ini. Seringkali kami memberontak. Kami lalai hingga mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami gagal membimbing keluarga kecil yang Tuhan titipkan. Tuhan Yesus, kami terlalu sibuk dengan bermain dan dunia sendiri. Kami mengabaikan nasihat mama dan papa. Kami menganggap mereka marah dan tidak lagi sayang. Kadang kala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Ini kami Bapa, jemaat yang Kau pilih menyatakan kasih dan pengampunan. Kami terbuka dengan penuh kesadaran untuk Tuhan pulihkan dan dibentuk dari kelemahan menjadi yang tak terhentikan dalam hikmat-Mu yang kudus.
Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat-Mu dan menikmati kebesaran kasih-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ku diberikan kidung agung, kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hiduplah melekat dalam Dia sebagaimana petunjuk hidup baru. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita akan bermazmur, membacakan Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakan secara berbalas-balasan antara orang tua dan anak-anak. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan,
layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Tiba saatnya kita akan membaca beberapa bahagian dari firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam sorga. Allah yang senantiasa setia, memelihara dan menuntun kehidupan kami bersama. 1 minggu berlalu ya Tuhan, topangan-Mu dan berkat-Mu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan rumah tangga, persekutuan, dan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca beberapa bahagian dari firman-Mu. Berikan hikmat akal budi, kekuatan kesehatan kepada kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami baca dengan baik dan benar. Boleh kami pahami dengan baik apa arti dan makna firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Amsal pasal 9 ayat 6. Amsal pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin firman Tuhan.
Pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai ayat 59. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai ayatnya yang ke-59. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat.
Shalom. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali dipertemukan lewat ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 bersama dengan jemaat yang boleh hadir di gedung gereja ini, dan juga orang tua dan saudara-saudara yang bisa mengikuti ibadah lewat ibadah online atau live streaming dari rumah masing-masing. Bahkan kita semua yang bisa menyaksikan dimanapun kita berada lewat channel YouTube Ponding Kalambe. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang seringkali tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita rubah di dalam sekejap waktu. Kebiasaan-kebiasaan itu misalnya di masa-masa sekarang ini yang sangat tren adalah permainan game bagi anak-anak kita, baik yang masih kecil juga yang sudah dewasa. Bahkan biasa juga ada di antara orang tua yang masih main games. Games yang paling terkenal adalah ya permainan game Mobile Legends, PUBG, dan juga Free Fire yang betul-betul mengganggu anak-anak kita, bahkan menyita waktu mereka. Ketika mereka sementara bermain, mereka lupa makan. Walaupun sudah dipanggil waktunya makan, tidak pernah menghiraukan. Pokoknya harus bermain. Lupa istirahat, bahkan tidak pernah istirahat sampai subuh. Apalagi belajar. Waktu mereka terbuang begitu saja dengan hobi yang tidak bisa lagi ditinggalkan. Mereka melakukan hal itu tanpa tujuan dan juga tanpa hasil yang akan dicapai nantinya. Masalah yang luar biasa ini juga banyak masalah-masalah lain yang kita dapatkan dan kita temukan di dalam kehidupan kita bersama. Misalnya masalah pergaulan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik pergaulan orang muda, juga pergaulan orang tua. Seringkali kita sangat cepat untuk menyalahkan dan mempersalahkan anak-anak muda kita. Ketika mereka jatuh, ketika mereka melakukan hal-hal dan terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik atau pergaulan-pergaulan bebas. Seakan-akan kita menutup mata kita dengan perilaku orang tua yang juga saat-saat sekarang ini memilukan hati, bahkan menggelisahkan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Kita temukan di mana-mana banyak keluarga yang hidup di dalam perselingkuhan. Aneh ya, sangat aneh ibu bapak dan saudara-saudara. Suami atau istri orang lebih nyaman tinggal atau datang di rumah kita dan sebaliknya. Kita tutupi dengan berdalih. Kalau itu adalah teman, kalau itu adalah sahabat, kalau itu adalah keluarga, dan lain-lain dari kita. Kita lupa bahwa semua gerak-gerik atau perilaku kita diperhatikan oleh orang lain di sekitar kehidupan kita. Apa? Nakuah kada toraya.
Pakit tak mata, pa tang tikubi buduk. Pakit tak mata, pa tang tikubi buduk. Kita ya saksikan di mana-mana terjadi hal itu. Tetapi enggan untuk membicarakannya. Enggan untuk menegurnya. Dan jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh adalah tunduk dan berdoa. Memohon kekuatan Tuhan. Tuhan berdaulat di dalam masalah yang sangat luar biasa rumitnya ini. Bagaimana orang muda bisa bergaul dengan baik kalau pergaulan orang tua tidak senonoh, tidak bisa menjadi contoh, dan tidak bisa menjadi teladan. Kita berharap supaya anak muda kita bisa berjalan pada rel kebenaran Tuhan yang baik. Tetapi ternyata kita tidak mampu untuk menjadi contoh dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, menawarkan dua hal kepada kita. Hal yang pertama adalah undangan hikmat yang nalan bahasa Toraya di kelompok adai petambah kakinan. Dan hal yang kedua adalah undangan kebodohan batu petambah kabagan. Sikap atau dua ciri perilaku di dalam kehidupan yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Mengapa? Karena undangan hikmat adalah berpadanan dengan apa yang difirmankan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan undangan kebodohan adalah berpadanan dengan sikap kita secara manusiawi yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, setiap saat, kita tahu bahwa kita ini masih hidup. Orang yang ada di sekeliling kita juga masih hidup. Tetapi apakah kita paham apa arti dan makna hidup itu? Hidup berarti masih terus ada, beraktivitas setiap hari, bergerak, bekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Menurut iman Kristen, hidup bermakna ketika ia dapat hadir dan berarti bagi orang lain. Berarti kalau hidup kita tidak berarti bagi orang lain, sama halnya kita mati walaupun kita masih bernapas. Hidup yang berarti atau ada maknanya ketika kita atau kehadiran kita bisa bermakna bagi orang lain, berguna bagi setiap orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Ada beberapa ukuran atau ada beberapa standar ketika kita harus menilai kehidupan ini. Ada nilai dan standar yang bisa kita pakai untuk mengukur bahwa seberapa jauh bermakna hidup ini bagi kita. Ada orang yang mengukur hidupnya dengan harta. Ya piku namane piangga tu katuangku. Ya piku namane bermakna tu katuangku kepudapi iananku. Kalau saya sudah memiliki banyak harta, saya memiliki rumah bertingkat, saya memiliki mobil, saya memiliki perusahaan, dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Sehingga dia atau orang itu menghalalkan semua cara. Apapun yang bisa ditempuh harus dia lakukan demi untuk meraih kesuksesan, demi untuk mencapai kekayaan. Yang nalang basata biasa dikua umpokadai morai laun nasangi mintu apa. Nah kuaya kena ala nasangi mintu apa. Lalu di mana? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Apakah mereka tidak berhak untuk hidup? Apakah mereka tidak berhak untuk menerima dan menikmati kekayaan di dalam kehidupan? Hal yang kedua adalah ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini bermakna ketika dia bisa mengetahui segala sesuatu. Ilmu pengetahuan dia bisa capai dengan baik. Dia paham dan memiliki segudang ilmu. Ya pinamane matana penanna ke natandai pimintu bahasa.
Dia paham dan dia mengerti bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah. Sehingga segelintir kehidupannya akan senantiasa dihabiskan dengan belajar, dan harus belajar. Ukuran yang berikut adalah syukur ada di antara orang-orang tertentu atau sekelompok orang atau pribadi yang mengupayakan bahwa hidup ini bisa berarti ketika hubungan baik kita boleh terjalin dengan baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dia akan mengatakan di dalam kehidupannya bahwa hidup ini berarti bagiku ketika hubungan saya terjalin harmonis baik dengan Tuhan dan hubungan saya terjalin harmonis dengan suami, istri, anak-anak, dan tetangga, bahkan segenap orang yang ditemuinya di dalam kehidupannya. Tetapi ada juga orang yang mengartikan dan mengukur kehidupan dari segi yang lain. Dia puas dengan kehidupannya kalau dia memiliki cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih itu diobral kepada siapa saja. Memiliki banyak istri, memiliki banyak suami, apalagi anak-anak. Banyak suami, banyak istri, pasti juga banyak anak. Nah, sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada dua tawaran dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang mana yang harus kita pilih? Apakah kita akan memilih berjalan sesuai dengan hikmat, undangan hikmat itu? Ataukah kita akan memilih berjalan sesuai dengan undangan kebodohan? Tentu ibu bapak dan saudara, sebagai manusia yang percaya bahwa yang akan kita pilih adalah kita akan memilih berjalan sesuai dengan undangan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bagaimana menjalani kehidupan kita dengan baik ketika kita harus menjalaninya dengan hikmat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Amsal pasal 9 mengajarkan bagaimana membangun hidup dan kehidupan di dalam hikmat. Membangun hikmat harus diawali dari rumah kita. Sehingga ada pengandaian di dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal tadi. Metafora diandaikanlah satu bangunan rumah yang berdiri dengan adanya penyangga tiang hanya 7. Kalau kita di dalam kehidupan kita, penyangga tiang rumah itu biasanya tidak ganjil tetapi genap. Dari angka 7 ini adalah simbol kesempurnaan. Kesempurnaan. Berarti bahwa hikmat yang harus kita mulai dari kehidupan rumah tangga kita akan senantiasa berpadanan ketika kita mengatakan bahwa hidup saya berarti ketika saya bisa berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengajaran hikmat adalah pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman hidup yang telah menjadi manusia. Ia sendiri telah mengatakan bahwa dialah roti hidup dan untuk memiliki kehidupan kekal, roti atau firman itulah yang menjadi makanan dan juga menjadi sumber kehidupan. Bahkan dari kitab Efesus memberikan arahan dan penjelasan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi jadilah orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita hidup menjalani kehidupan dunia ini? Menurut Efesus, jangan seperti orang bebal, tetapi haruslah menjadi seperti orang yang arif. Bebal adalah suatu karakter yang disejajarkan dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh yang dimaksudkan ini adalah
bukan tidak tahu. Makan itu membawa dampak yang baik. Bukan tidak tahu. Berolahraga itu membawa dampak yang baik. Dia tahu bahwa itu baik. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Sehingga dia disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh juga dijelaskan bahwa orang yang senang menyalahkan orang lain dan senantiasa membanggakan diri di dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang berhikmat adalah orang-orang yang senantiasa mampu untuk mengoreksi diri terlebih dahulu, lalu menguatkan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hikmat yang kita pahami di dalam bahasa Toraja. Hikmat ba'tu kina, ba'tu kakinan. Seorang pemimpin yang boleh akan memimpin di kalangan orang Toraja sejak dahulu harus memiliki kakinan, ba'tu kina. Terkenal dengan talu bakal, manarang, sugi, nakina. Berarti bahwa hikmat itu harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biasa natiro tahu nakua, ya tu tamatuan nah lendu yakinan nah. Tetapi sayang sekali anak-anaknya tak enakinah, tidak berhikmat. Orang tuanya terkenal sebagai orang-orang yang berhikmat, tapi sayang sekali anak-anaknya tidak mengikuti jejak orang tuanya menjadi orang-orang yang berhikmat. Contoh dua perilaku kehidupan di awal khotbah tadi. Jika kita tahu bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak baik, ketika kita berhikmat, pasti kita akan mengubahnya dengan meninggalkan sikap-sikap atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menggantinya dengan hal-hal yang baik, menggantinya dengan hal-hal yang terpuji di hadapan Tuhan. Bahkan hidup ini berarti ketika kita mampu hadir di tengah-tengah orang lain, bermakna dan membawa arti bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya bahwa hikmat yang berasal dari Tuhan itu adalah hikmat yang wajib dan harus kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Tema kita minggu ini mengatakan hidup dalam hikmat Tuhan. Tuo situru kakinanda buang matua. Tetapi kalau kita masih berkanjang di dalam dosa, berarti tidak ada artinya hikmat itu diberikan kepada kita. Namun, jika kita hari ini bersedia mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti bahwa undangan hikmat itu boleh berlaku dan kita tanggapi dengan positif, dengan baik. Jika demikian, Ibu, Bapak, dan Saudara, undangan ini diberikan kepada saya dan juga kepada segenap jemaat Tuhan, kepada orang tua dan saudara-saudara sekalian. Yang mana yang harus kita pilih tergantung kepada iman percaya kita. Jika kita mampu untuk memilih dan melalui kehidupan dengan undangan hikmat, percaya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara bahwa kehidupan kita seterusnya akan dimungkinkan oleh Allah. Apa yang kita rindukan boleh kita alami dengan baik. Tetapi jika kita akan memilih undangan kebodohan, percaya juga bahwa kita nantinya akan berada di dalam kehancuran, berada di dalam kegelisahan, dan akan senantiasa berkanjang di dalam dosa. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Akan senantiasa menjalani kehidupan ini dengan bergantung kepada kuasa bahwa hikmat Tuhan akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita jika kita mampu untuk berjalan sesuai dengan hikmat-Nya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi marilah kita akan senantiasa hidup seperti orang-orang yang arif, membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan senantiasa melakukan
hal-hal yang terpuji. Dari ayat 6 pembacaan firman Tuhan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan satu di dalam saat teduh. Kami percaya ya Tuhan, hikmat Tuhan berkuasa di dalam hidup ini. Jika kami mampu untuk menyikapinya dengan baik dan benar. Kami percaya juga ya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap keterbatasan kehidupan yang kami alami. Melalui firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk mampu hidup berbarengan dengan hikmat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dari PKJ 265, bukan karena upahmu.
karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silakan puji-pujian vokal grup jemaat. Jangan ada padamu saat ini segala perilaku yang menyesatkan. Datanglah kepadanya saat ini. Bawalah persembahan yang hidup. Hanya kepada Tuhan kita akan kembali. Jangan ada di hati saling menyakiti, saling mengasihi, mengampuni sesama. Selama kita masih hidup di dunia. Jangan ada padamu saat ini segala perilaku yang menyesatkan. Datanglah kepadanya saat ini.
hanya kepada Tuhan kita akan kembali. Jangan ada di hati saling menyakiti, saling mengasihi, mengampuni sesama. Selama kita masih hidup di dunia. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, segenap sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tenang dan kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Mensyukuri kasih dan berkat Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam menjalani hidup ini sampai hari ini. Bersyukur ya Tuhan, walaupun kami harus hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami dimampukan dan dimungkinkan untuk menjalaninya dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun perjalanan kehidupan kami bersama. Bersama dengan segenap jemaat-Mu di Jemaat Kalambe pada hari ini, kami datang mendukung di dalam doa orang tua dan saudara-saudara kami, mulai dari para lansia, di mana ada di antara mereka ya Tuhan, yang sampai hari ini bergumul dengan keadaan mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang tidak berdaya karena menjalani usia lanjut. Ada di antara mereka yang sakit, bahkan bersyukur Tuhan bahwa ada di antara mereka yang masih mampu untuk beraktivitas setiap hari. Tuhan yang akan menjaga, menyertai, dan memberkati orang tua kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sebagai bapa dan ibu rumah tangga, di tengah-tengah menjalankan kehidupan dan mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala dan ibu rumah tangga, yang harus mencari nafkah, harus mengupayakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu, supaya kami bisa bertanggung jawab dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pemuda-pemudi kami. Tuhan juga karuniakan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk bisa menjalani keseharian kehidupan mereka, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari hal-hal yang tidak berkenan untuk mereka lakukan. Jika ada kerinduan mereka, Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka di bangku sekolah, berkati mereka di bangku kuliah, yang sementara mencari pasangan hidup, yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan Maha Kuasa, kami percaya, Tuhan yang akan senantiasa menjawab setiap doa dan kerinduan dari anak muda kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih kecil di dalam masa-masa pertumbuhan, di bangku sekolah, di bangku TK atau PAUD. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Di dalam masa-masa bermain dan juga di bangku sekolah, Tuhan yang akan menjaga, menuntun, menyertai mereka. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan semua pekerja-pekerja di rumah Tuhan, di gereja Toraja Jemaat Kalambe. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan mereka semuanya. Tuhan kuatkan, Tuhan akan teguhkan iman percaya mereka untuk senantiasa mengangkat tugas dan tanggung jawab yang mulia dari Tuhan dengan baik.
Saat ini ya Tuhan, kami bergumul dan akan mendoakan orang tua dan saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah juga yang ada di rumah sakit, orang tua kami para lansia yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, Nenek Nakon, Nenek Utret, Nenek Sastra, Kakek Ramos, Nenek dan Kakek Tari, Nenek Niel, Nenek Roy, Kakek Ranu, Nenek Wilga, Kakek Sais, Nenek Randy, Nenek Kiren, Nenek dan Kakek Rapi, Nenek Andre, Kakek Vander, Nenek Ricky, Nenek Lisa, Nenek Victor, Kakek dan Nenek Yudi, Kakek Rembon, Kakek Anti dan Nenek Anti, Nenek Iman, Kakek dan Nenek Lia, Nenek Pasau, Kakek Nathan, Nenek Geral, Kakek Sepri, Kakek dan Nenek Ferry, Kakek Elma, Mama Maria, Yohanes Misi, Nenek Vio, Nenek Andi, Nenek Aston, Nenek Lara, Nenek Fitri, Nenek Juni, Nenek Michael, Nenek Masto, Nenek Jenny, Nenek Adel atau Mama Rita, Kakek Lias, Taruk yang sakit, Bapak Sepri di dalam pemulihan, Ratna, Mama Burhan, Enos, Nenek Sion, Nenek Sepang, Angka, Nenek Kitty, Mama Eden, Papa Aprilia, Mama Sastra, Nenek Enji, Nenek Given, Nenek atau Kakek Aurel, Mama Ina, Papa Mastro, Nenek Bunga, dan mungkin masih ada di antara orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara di dalam pergumulan yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka, memberikan kekuatan, memampukan mereka menjalani kehidupan di masa-masa lansia, memberikan kemungkinan bagi mereka yang sakit untuk menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh memberikan ungkapan syukur kami kepada Tuhan lewat pundi persembahan dan juga lewat persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Kami serahkan seluruh keadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga bersyukur dan mendoakan beberapa orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengangkat tugas dan pelayanan hari Minggu hari ini. Secara khusus Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan untuk Tuhan pakai menjadi alat bagi Tuhan untuk merekam video ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya ya Allah bahwa di tengah-tengah kami menjalani masa-masa pandemi yang penuh dengan pergumulan, banyak di antara orang tua dan saudara-saudara kami yang terpapar, baik di rumah dan juga di rumah sakit. Mungkinkan bagi mereka Tuhan untuk sembuh dari penyakit mereka. Berduka bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami duka cita, karena orang-orang yang mereka kasihi Tuhan telah panggil, baik ketika mereka terpapar dan positif virus corona dan meninggal, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga-keluarga kami yang tinggal di sekitaran kampung ini dan juga orang tua dan saudara-saudara keluarga dari jemaat Tuhan yang ada di tempat-tempat yang lain, yang ada di perantauan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menopang mereka, memberkati, memberikan kekuatan, menjaga dan melindungi, menjauhkan mereka dari mara bahaya sakit penyakit. Bapa kami dalam surga, inilah doa ungkapan syukur kami. Kami datang berdoa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan tiada terukur besar hikmat-Nya. Segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah hidup ini dengan setia dan sukacita dalam hikmat Allah. Teguh, percaya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 416 ayat 3. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Mewakili Majelis Gereja dan Jemaat Kalambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Andi Kalupini SPH yang telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan ibu bersama keluarga. Terima kasih juga kepada semua pihak yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan senantiasa memberkati talenta yang kita miliki. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.